Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bu Ani. Kali ini kita akan mempelajari tentang senyawa karbon. Yang pertama adalah aldehid. Dalam aldehid ini, nanti kita akan pelajari tentang tata nama, isomer, sifat-sifat aldehid, pembuatan, dan kegunaan aldehid. Untuk tata nama aldehid, ada dua tata nama yang dipakai. Yang pertama adalah nama Yupak, dan yang kedua adalah nama trivial. Nama Yupak alkanal diturunkan dari nama alkananya dengan mengganti akhiran A menjadi al. Misalnya, kita mempunyai senyawa karbon dengan jumlah atom karbon atau rantai karbonnya berjumlah 5. Kalau dalam senyawa alkana, 5 itu pentana. Jadi di sini nanti kita mengganti akhiran A dari pentana menjadi pentanal. Seperti saat kita mempelajari tentang alkana, maka untuk C yang satu ini nanti sebagai cabangnya. Ya, cabang C di C nomor 3 yang disebut dengan metil, sehingga nama Yupak dari senyawa ini adalah 3-metil pentanal. Selain nama Yupak, ada juga nama trivial. Nama trivial aldehid diturunkan dari nama trivial asam karboksilat, yaitu dengan menghilangkan kata asam dan mengganti akhiran at menjadi kata aldehid. Misalnya asam format menjadi formaldehid, asam asetat menjadi asetaldehid, dan asam butirat menjadi butiraldehid. Nama trivial disebut juga atau dikenal juga dengan tata nama dagang. Berikutnya kita pelajari tentang isomer dari aldehid. Isomer aldehid juga ada dua, yaitu isomer kerangka dan isomer gugus fungsi. Isomer kerangka terjadi karena ada atau tidak adanya cabang serta perbedaan letak cabang. Butanal mempunyai dua isomer, yaitu butanal dan 2-metilpropanal. Di sini jumlah atom C-nya sama, yaitu ada 4, 1, 2, 3, 4. Untuk yang kedua juga sama, 1, 2, 3, 4. Kalau untuk butanal rantai C-nya lurus, kalau untuk metilpropanal di sini ada cabang. Dan ada yang disebut dengan isomer gugus fungsi. Gugus fungsi aldehid berisomer dengan gugus fungsi alkanon. Isomer gugus fungsi aldehid dan alkanon mempunyai rumus umum yaitu CnH2nO. Setelah itu kita lanjutkan dengan sifat-sifat senyawa aldehid atau alkanal. Yang pertama, senyawa alkanal atau aldehid merupakan senyawa polar. Yang kedua, mudah larut dalam air. Yang ketiga, melarutkan senyawa polar dan non-polar. Yang keempat, tidak mempunyai ikatan hidrogen. Yang kelima, titik didihnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan senyawa karbon yang massa relatifnya hampir sama. Dan yang keenam, mengalami reaksi adisi, oksidasi, polimerisasi, dan autoredoks, serta dapat bereaksi dengan pX5 dan halogen. Yang berikutnya adalah pembuatan alkanal atau aldehid. Alkanal atau aldehid bisa dibuat dengan cara oksidasi alkohol primer. Di sini oksidasi alkohol primer contohnya adalah alkohol primer C2OH menjadi CHO atau aldehid. Ya. Contohnya adalah butanol menjadi butanal. Yang kedua, pembuatan aldehid dengan melalui reduksi asam karboksilat. Di sini asam karboksilat dioksidasi, direduksi dengan SOCl2 maka akan menjadi senyawa aldehid. Contohnya adalah asam propanoat akan menjadi propanal. Nah, yang terakhir,
adalah kegunaan dari aldehid. Aldehid digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai disinfektan, yaitu insektisida, pengawet mayat, dan dimanfaatkan dalam industri plastik. Asetaldehid merupakan bahan dasar pembuatan asam asetat dan butanol. Selain itu, asetaldehid digunakan dalam pembuatan zat warna, plastik, dan karet sintesis. Sampai di sini materi kita. Akan kita lanjutkan nanti dengan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.